Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami MSEC Team bersama saya Denis. Pada kesempatan kali ini saya bakal mengedukasikan bagaimana cara melakukan eksploitasi reflected XSS dengan metode POS. Jadi yang belum tahu reflected XSS itu apa? Jadi reflected XSS itu adalah script berbahaya dipantulkan situs web lain di browser pengguna. Ini terjadi ketika input pengguna dari URL atau data post tercermin pada halaman tanpa disimpan, sehingga memungkinkan penyerang untuk menyuntikkan konten berbahaya. Nah, jadi kita bisa mengeksploitasi reflected XSS ini mulai dari URL atau dari post ya. Tapi sini kita bakal coba untuk melakukan metode menggunakan post. Kita bakal menjelaskan URL itu seperti apa terlebih dahulu. Jadi URL itu tuh seperti ini, ketika kita melakukan eksploitasi di website, dan ketika kita mengetikkan sesuatu, akan ada parameter yang terbuka, dan biasanya parameter tersebut berisi apa yang kita ketik di parameter. Jadi seperti query search yang terdaftar di parameter website tersebut, atau endpoint website tersebut. Nah, di situ kita bisa melakukan eksploitasi menggunakan XSS. Nah, tetapi untuk reflected URL ini sudah biasa dipakai oleh orang-orang yang awam ya, atau lebih orang-orang yang emang sudah berpengalaman. Nah, pada kesempatan hari ini kita bakal membahas tentang metode post ya, yaitu kita bakal melakukan reflected XSS di menu search-nya atau di search engine-nya. Biasanya tidak semua search engine itu memiliki memiliki metode post ya, tapi terkadang ya ada metode-metode lain seperti get dan lain-lainnya. Nah, untuk mengetahui search ini itu post atau enggak, kita bisa menggunakan Borsuit untuk mengcapture semuanya. Di sini saya sudah mengkonekkan proxy saya menggunakan proxy dari Borsuit-nya atau sertifikat dari proxy dari Borsuit. Bagaimana caranya? Itu biasanya berserakan di Google. Nah, jadi untuk caranya ini kalian bisa intercap on ya, dan lalu bisa mengetikkan go di sini untuk mensubmit ya. Dia otomatis akan terbuka. Nah, ini kita bisa melihat bahwa di paling ujung atas ini ada metodenya ya, yaitu post. Metodenya yang akan kita gunakan untuk melakukan reflected XSS. Bahwa kita sudah tahu nih bahwa metode tersebut yang kita gunakan adalah metode post. Nah, sekarang kita bakal melihat dulu apakah search post ini atau search engine ini itu di filter atau enggak. Dengan cara sebagaimana? Dengan cara kita ketik kata tes, lalu titik slash tes seperti ini. Nah, jadi ada titik slash dan tesnya. Jadi kita lihat di sini di bagian tesnya ya. Kita go. Oh ya, btw ini saya skip off dulu. Kita ulang ya. Jadi kita ketikkan kata tes atau apa ya, Denis. Kita giniin, lalu kita ketik lagi Denis. Jadi ini kita salahkan kodenya agar kode tersebut kelihatan ya, apakah jadi filter apa enggak. Yang nanti kita akan lihat itu bukan kata Denisnya, atau kita hanya melihat kata dari tanda ke kiri dengan slashnya ya, atau garis miringnya. Kita go. Jadi kita tinggal kontrol F, sorry. Kontrol U dan kontrol F. Nah, kita coba ketik ya, Denis tadi. Tes. Set Denis. Oke, kita ketikkan kata Denis lagi deh ya. Nah, jadi kita bisa melihat ya, bahwa ketika kita mengetikkan kata Denis, di sini kita bisa melihat bahwa Denis tersebut itu tertutup oleh dua kode yang dihimpit ya. Jadi sini kita bisa melihat sama seperti H2 dan div ya. Jadi ketika dia menutup sebuah kata di sini, dia akan berwarna merah sama seperti Denis. Nah, berarti kita bisa melihat bahwa search ini tidak memiliki filtering ya, atau enggak di entity name. Jadi enggak ter-encrypt bagian search-nya.
atau bagian reflectednya. Nah, ini bisa kita lakukan eksploitasi menggunakan pilot XSS. Untuk mendapatkan pilot XSS bisa menggunakan pilot kita sendiri dengan cara mengetikkan kata script alert satu, atau bisa kalau mau dipanjangkan katanya ini bisa dipakai kata seperti ini ya, bisa dipakai ketik gini, tapi karena kita mau ketikkan satu aja, kita coba tes ya. Nah, lalu kita slash script lagi. Sorry. Script. Nah, seperti ini. Jadi, script alert satu, script. Jadi ditutup dengan tanda ini ya. Ini saya nggak tahu ini tanda apa, tapi pokoknya kita tutup pakai tanda ini. Nah, lalu kita tinggal bisa gantikan go. Atau kalau misalnya kita nggak bisa nggak bisa melakukannya, apalagi kalau misalnya ke entity name, itu biasanya ada caranya, yaitu menggunakan pilot WAF bypass, yang pastinya XSS. Jadi kita bisa cari itu WAF bypass yang bisa kita gunakan untuk ngelakuin reflected ini, atau bisa menggunakan kode JavaScript. Ya, ini kayak begini nih contohnya nih. Pakai JavaScript dokumen kalau nggak salah seperti itu. Bisa kok berserakan di Google, tinggal ketik aja pilot XSS atau pilot bypass WAF XSS. Banyak yang bisa kita gunakan. Ketika kita ketik go di sini, dia akan tereksploitasi ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa tes php.fullweb.com mengeluarkan kata satu. Apakah ini bisanya cuma mengeluarkan kata satu? Enggak, kita bisa mengeluarkan kata lainnya. Kayak contoh kita ketika di script, alert. Nah, ini kita bisa memberikan tanda seperti ini. Titik 2 di atas, titik 2 di atas seperti ini. Tanda petik ya, petik 2 di atas. Kita ketikkan ketik contoh kayak msec team. msec team seperti ini, lalu kita go ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini terreflected ya, msec team. Nah, bahayanya dari XSS ini adalah, kita bakal lihat di Google ya, bahayanya XSS. Jadi bahayanya XSS itu adalah pihak hacker bisa membypass keamanan dari sisi klien ya. Selain itu, hacker juga bisa mendapatkan informasi sensitif atau menyimpan aplikasi yang berbahaya. Bahkan ini juga bisa dibuat menjadi social engineering ya. Karena terkadang kita bisa melakukan redirect terhadap XSS ini gitu. Jadi kita bisa lakukan redirect dan kita bisa otak-atik. Kayak contoh kita bisa menambahkan kayak H1 selamat sorry, halo tes. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ini terreflected ya. Jadi di sini nanti si hacker bisa ngasih kayak link phishing atau bisa kayak membuat button sampai akhirnya nanti dia akan ke redirect ke link phishing. Nah, caranya gimana? Itu rahasia masing-masing. Nggak mungkin saya kasih tahu di sini ya kan. Oke, baik. Mungkin segini aja video kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mengedukasi semua orang yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.